Padahal mungkin teman-teman berada di level bisnis yang memang stage-nya atau anak tangganya itu berbeda lokasinya dengan mereka yang teman-teman sedang bandingkan. Halo teman-teman, sudah tahukah teman-teman jika teman-teman ingin berbisnis atau berjualan, terutama menjadi seorang pebisnis, sudahkah teman-teman tahu saat ini teman-teman itu sebetulnya masuk ke level pebisnis yang mana? Karena ternyata pebisnis itu tidak sama semuanya. Mungkin teman-teman hanya tahu perbedaan saat ini ya, antara pedagang atau pebisnis gitu ya. Dua-duanya sama-sama berjualan tapi ternyata beda definisi. Nah, pebisnis pun teman-teman, itu tidak hanya dipukul rata semuanya sama, tapi ada 6 level pebisnis. Dan untuk tahu kita bisnisnya itu di level yang mana, itu cukup penting. Kenapa? Karena banyak dari kita ini di luar sana itu membandingkan antara progres bisnis kita dengan progres bisnisnya orang lain. Padahal mungkin teman-teman berada di level bisnis yang memang stage-nya atau anak tangganya itu berbeda lokasinya dengan mereka yang teman-teman sedang bandingkan. Jika teman-teman membandingkan, katakanlah teman-teman berada di level 1, teman-teman membandingkan progres teman-teman dengan mereka yang sudah sampai level 3, bahkan level terakhir yaitu level 6, maka teman-teman tidak akan menemukan bahwa teman-teman akan merasa sukses, merasanya selalu tidak puas dan selalu tidak sukses. Maka penting untuk membandingkan itu apple to apple. Nah, kalau kita berbicara mengenai membandingkan sebagai seorang pebisnis yang apple to apple, maka teman-teman harus tahu ada 6 level pebisnis yang perlu teman-teman ketahui. Supaya apa? Karena setiap levelnya memiliki kriterianya sendiri untuk sukses, memiliki targetnya sendiri untuk sukses, dan yang paling penting adalah ternyata pebisnis yang ada di level 1 itu perbedaannya, behaviornya atau perilakunya atau targetnya untuk bisa mencapai level 2 sangat berbeda dengan jika teman-teman ingin naik level dari level 2 ke level 3, atau mungkin dari level 3 ke level 4, atau dari level 4 ke level 5 dan selanjutnya ke level 6. Nah, kali ini kita akan membahas satu persatu supaya teman-teman juga mengerti ya, saat ini kira-kira saya berada di level yang mana. Supaya teman-teman jika sudah mengetahui, lalu mengerti seperti apa pola berbisnisnya di level tersebut dan bagaimana caranya supaya teman-teman bisa naik level. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk langsung ke sebuah deskripsi ataupun sebuah infografis atau sebuah slide yang telah saya siapkan buat teman-teman untuk mendeskripsikan ke 6 level ini. Yuk kita lihat langsung. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat bahwa ada 6 level pebisnis. Yang pertama itu adalah level coba-coba. Kedua level merangkak. Nanti saya akan jelaskan satu persatu ya teman-teman ya. Tapi kita akan melihat dulu ke 6 levelnya ini apa saja. Yang ketiga itu level berdiri. Yang keempat itu levelnya melangkah. Yang kelima berlari. Dan yang terakhir itu adalah terbang. Jadi sudah terbang tinggi gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan masuk dan kita akan bedah satu persatu mulai dari level yang paling dasar, yaitu level yang coba-coba. Maksudnya apa sih coba-coba? Biasanya pebisnis yang di level ini adalah pebisnis pemula. Keywordnya atau kuncinya adalah berjualan, penjual, pedagang mungkin ya. Nah, tujuannya di sini teman-teman memang di tahap ini itu sistemnya itu atau kebiasaannya adalah istilahnya penjual almugada. Nah, apa itu penjual almugada? Itu artinya apa lu mau gua ada. Jadi segala macam barang biasanya di tahap pertama ini itu kita berjualan macam-macam barang. Bolehkah? Baikkah? Jawabannya adalah tentu saja boleh dan baik, terutama kalau teman-teman berada di tahap yang pertama ini. Kenapa? Karena memang kita baru memulai berjualan, baru memulai berbisnis. Kita belum tahu sebetulnya di area industri mana yang cocok dengan kita, di barang apa yang cocok dengan kita, atau mungkin customer mana yang sebetulnya ingin kita serving, ingin kita layani. Karena sebuah bisnis pasti dia melayani sebuah market tertentu. Dan kadang-kadang setelah kita mencoba berjualan almugada, contohnya teman-teman masuk ke spare part motor. Oh, ternyata kalau customernya spare part motor, itu karakternya mungkin seperti itu dan tidak cocok dengan karakteristik teman-teman. Maka teman-teman berubah. Makanya akhirnya teman-teman berada di keadaan yang almugada. Apa lo mau? Gue jual, gue ada. Karena teman-teman pertama belum terbiasa menjual barangnya. Dan yang kedua tadi belum kenal dengan target marketnya, apakah cocok dengan personality teman-teman saat teman-teman berbisnis. Oke, selanjutnya kita coba lihat lagi ke sini teman-teman. Setelah tahap 1 biasanya seseorang penjual atau pedagang atau pebisnis itu naik ke tahap yang kedua. Tahap ini disebut dengan tahap merangkak atau bahasa Inggrisnya itu crawling ya teman-teman, yang merangkak. Kenapa disebut merangkak? Biasanya di tahap ini itu teman-teman sudah tidak lagi almugada, tetapi sudah menemukan paling tidak jati diri bisnisnya. Mungkin teman-teman tadinya berjualannya itu dari mulai buah, spare part motor, lalu kecantikan, lalu sampai kepada fashion, itu semuanya teman-teman coba. Lama-kelamaan teman-teman menjadi sadar,
oh ternyata bakat saya adalah dalam sisi berjualan katakanlah fashion. Nah, masih industrinya fashion, walaupun fashion itu turunannya banyak. Atau mungkin teman-teman sadar bahwa, oh ternyata saya bakatnya adalah berjualan buah-buahan dan sayur-sayuran. Masih di kategori industri yang cukup lebar, yaitu makanan yang buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, tetapi teman-teman sudah memiliki fokus yang cukup besar ke sana. Teman-teman sudah mengenal produk knowledge-nya, mengetahui barang yang teman-teman jual seperti apa, dan mengetahui tipe customer itu kurang lebih seperti apa, dan ternyata cocok dengan teman-teman. Ingin teman-teman dalami di sana. Nah, di keadaannya di sini biasanya teman-teman yang berada di level 2 ini, yang sedang crawling atau merangkak, teman-teman mengalami yang namanya mulai omsetnya itu ada dan tiadanya itu sudah mulai tidak seperti di awal lagi pada saat coba-coba, yang biasanya kalau coba-coba itu omsetnya masih hari ini omset, besok belum tentu omset gitu ya. Tapi di level ini biasanya teman-teman sudah dipastikan hampir pasti teman-teman itu pendapatannya hampir stabil ya. Walaupun masih ada kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan, tetapi keywordnya di sini teman-teman sudah menjual barang yang lebih spesifik, lalu biasanya sudah mulai ada pertolongan dalam bentuk para pekerja part-time yang teman-teman hire untuk membantu teman-teman katakanlah untuk packing, untuk mengirim ke jasa logistik dan lain-lain. Nah, itulah adalah level yang kedua. Nah, level yang ketiga teman-teman, itu adalah tahap yang ketiga berdiri atau istilahnya standing. Jadi begitu kita coba-coba itu kita masih tiarap istilahnya merayap, lalu crawling kita berjalan, lalu yang ketiga ini mulai standing, teman-teman berdiri. Nah, di tahap yang berdiri ini memang seperti kategorinya yaitu berdiri, maka bisnis teman-teman pun sudah mulai stabil, sudah mulai berdiri, sudah mulai menopang di dua kaki. Artinya biasanya omset teman-teman itu bulan ke bulannya sudah cukup stabil. Nah, di sini pun biasanya karakternya adalah bisnis teman-teman ini sudah tidak lagi almugada dan sudah tidak lagi mungkin hanya terlalu lebar di sebuah industri saja, tapi teman-teman sudah tahu nih produk-produk best sellernya teman-teman yang mana. Sudah tahu kira-kira trennya di bidang industri itu seperti apa, karena sudah mendalami secara spesifik. Bahkan di lain sisi teman-teman juga sudah mengerti, ternyata karakter customer saya seperti ini. Kemauannya customer saya itu saat ini itu kalau ada shiftingnya gitu ya, misalnya di era pandemi ada shifting behavior, teman-teman sudah mulai mengetahuinya. Oh ternyata bergantinya ke arah sini sekarang, oh tren barangnya bergantinya ke arah sini sekarang, oh marketnya sekarang bergantinya ke arah sini. Mulai teman-teman mengerti hal ini. Nah, di level ini biasanya teman-teman juga mengalami yang namanya mencoba untuk merekrut paling tidak orang-orang full time. Full time itu berarti digaji secara penuh per bulannya. Walaupun memang kriterianya itu di sini adalah mereka masih levelnya itu level entry level, membantu teman-teman untuk packing, membantu teman-teman sebagai CS, tapi teman-teman sudah hire sebagai full time. Nah, ini biasanya di level ini. Nah, selanjutnya adalah level yang disebut dengan level melangkah. Jadi sudah mulai berjalan satu persatu gitu ya, melangkah. Artinya secara human resource teman-teman sudah lebih mature lagi, lebih dewasa lagi. Biasanya bisnis yang sudah ada di dalam tahap melangkah ini, teman-teman tidak hanya merekrut yang namanya entry level, tetapi sudah mulai ada middle management. Sudah ada mulai katakanlah supervisor CS-nya. CS-nya ada 5, 7, 12, tapi sudah ada tim leadernya. Stok teman-teman mungkin ada orang yang packing stok, ada 5 orang packing stok, 4 orang misalnya, tapi sudah ada satu yang melihat sebagai supervisornya atau tim leadernya. Nah, di sini itu mulai melangkah. Nah, di level ini biasanya seorang owner itu isunya adalah mengenai membuat sebuah sistem, membuat sebuah SOP. Nah, di sini perlu sebagai seorang pebisnis untuk juga mulai untuk melepaskan diri karena fungsinya lebih naik ke arah yang lebih strategis lagi. Nah, di sini adalah levelnya. Nah, setelahnya teman-teman baru masuk ke level yang berlari. Nah, di level berlari ini biasanya teman-teman tidak hanya merekrut ibaratnya middle level management, tapi top level management teman-teman mulai hire. Teman-teman mulai meng-hire manajer marketing, manajer HR, manajer distribusi atau logistik teman-teman. Jadi sudah ada betul-betul dialokasikan setiap beda-beda kategori divisinya. Di sini tugas teman-teman sebagai pebisnis adalah untuk leading the direction dan setting long term goal plan-nya teman-teman. Karena sudah ada struktur yang jelas. Nah, di sini biasanya teman-teman sudah mulai bisa membuat yang namanya bisnis autopilot gitu ya. Jadi bisnis autopilot itu mesti hati-hati sekali. Teman-teman di level ini baru boleh berpikir bisnis saya bisa jalan tanpa ownernya ada di sana dan melihat running the business. Itu setelah teman-teman mencapai level 5. Jangan teman-teman baru level 1, 2 ataupun 3 sudah memiliki imajinasi saya akan membangun bisnis autopilot. Langsung ditinggal bisnisnya besok sudah tidak seperti teman-teman waktu meninggalkan bisnis itu lagi gitu ya. Karena teman-teman belum siap bisnisnya untuk ditinggal, belum siap untuk autopilot. Nah, oleh karena itu teman-teman harus memahami ke 6 tahap
level pebisnis ini sebelum teman-teman memutuskan sesuatu, karena memang ternyata setiap level bisnis ini memiliki deskripsi yang berbeda-beda dan tentunya berbeda-beda juga cara mentreatmentnya teman-teman sebagai pemilik bisnis, business owner ataupun sebagai seorang pebisnis pemilik brand. Oke teman-teman, semoga penjelasan ini itu dapat membuat teman-teman lebih tidak membandingkan diri lagi antara teman-teman level 1 yang masih coba-coba dibandingkan dengan level yang merangkak, ya tidak apple to apple. Bandingkanlah teman-teman dengan yang sama levelnya, paling tidak apple to apple. Lalu selanjutnya, karena teman-teman tahu bahwa ada 6 level, artinya teman-teman segera naik level. Janganlah teman-teman puas dengan keadaan bisnis yang sedang teman-teman jalani saat ini. Ibaratnya kalau kita berbisnis tanpa kita mengerti bahwa ada 6 level, itu seperti anak SD yang dia tidak tahu bahwa dia itu bisa naik level hingga kuliah gitu ya. Lalu kita stuck di sebagai anak SD aja. Nah, itu adalah resikonya kalau teman-teman tidak mengetahui saat ini sebetulnya sedang di level mana sih saya sebagai seorang pebisnis. Oke teman-teman, jadi semoga info ini, lalu penjelasan ini yang bisa teman-teman lihat di sini, ini bisa teman-teman gunakan sebagai panduan teman-teman dalam merintis bisnis teman-teman, terutama tujuannya supaya bisnis teman-teman bisa naik level dan naik lagi sehingga bisa terbang, artinya bisa masuk ke bursa saham ataupun bisa exit dijual sebagai bisnis yang $1 million bisnis kalau bisa ya. Oke teman-teman, jadi sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya, dan yang paling penting adalah don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef dari Sekolah Pebisnis, sampai jumpa lagi teman-teman. Dah.